RAM yang cukup banyak, jadi kalau macet itu wajar. Nah, tadi permasalahan menarik ya, jadi ternyata bukan wacana budaya tapi ke aksesibilitas ya. Jadi permasalahannya adalah gimana menyeberangkan orang yang tadi, itu solusinya adalah dengan membuatkan jalan itu ya tadi ya. Dan di sini saya juga menarik juga, masih menyinggung tentang aksesibilitas adalah materi Minecraft ini itu masih bisa tetap diikuti oleh anak-anak bahkan yang belum bisa membaca, karena instruksinya bisa juga diakses dengan immersive reader gitu ya tadi Mbak Nuraida ya. Jadi kalaupun anak-anak dikasih instruksi nggak bisa baca, ada immersive reader, jadi bisa mendengarkan penjelasan. Jadi ini salah satu aplikasi dari Minecraft pada PBL dengan tema aksesibilitas. Sangat lengkap, jadi saya rasa ini sudah beri pandangan yang cukup ya untuk kalian supaya bisa dipraktekkan juga siapa tahu ya. Nah, saya sedikit share juga sebenarnya model seperti Minecraft ini yang world building seperti ini juga ada buatan Microsoft juga, dan saya lebih pakai yang gitu ya, karena nggak kotak-kotak gitu ya. Kalau Minecraft kan kotak-kotak ya, karena produk yang sudah lama. Jadi di sini saya pakai ini produk Microsoft juga, yaitu Altspace ya. Kalian bisa cari, ada di Microsoft Store. Itu kalian bisa cari. Kalian buka Microsoft Store. Store gitu ya, Microsoft Store. Nanti kalian cari ini Altspace, ini kalian bisa masuk ke sana. Ini sistemnya mirip-mirip juga. Jadi ini adalah sistemnya itu seperti Minecraft, kita membangun dunia juga. Cuma kalau di sini dia lebih simple. Kenapa? Karena kita sudah dibuatkan template-nya gitu ya. Kalau di Minecraft memang ada juga template-nya, tapi lebih seru kalau bikin sendiri dari nol ya kalau Minecraft ya. Karena dia sistemnya kayak Lego gitu ya. Kalau Altspace ini dia sudah dibuatkan, kita tinggal atur-atur objek dalamnya. Kita mau pindah-pindahin itu bisa. Nah ini yang dulu sempat saya buat. Ini nanti kalian sama ya seperti ketika kalian Minecraft, tadi kalian nanti akan bikin avatar juga, dan kita bisa undang juga untuk join orang, join ke dunia kita. Ini saya buat dari template ya. Di sini saya bisa masukin objek-objek lain, seperti contohnya di gambar ini saya bisa masukin sini gambar, kemudian dari ekspor saya masukin di sini, ini saya bisa masukin ya. Dan saya bisa presentasikan PowerPoint untuk dipresentasikan dalam sini. Coba saya coba praktekkan. Oke, ini saya akan pindahkan dulu ke sini ya. Nah ini, waduh, saya harus login lagi ya. Salah ya, saya lupa email saya apa. Tapi mungkin saya akan tunjukkan di pertemuan depan ya. Ini karena saya lupa update add-on-nya. Jadi intinya saya bisa presentasikan yang ada di sini nih, yang tampilan dari Edge saya, untuk nanti tampil di sini, di layar sini. Ini kan layarnya, ini ya, layarnya kan pink ya. Layarnya kan pink. Nanti ini saya bisa mirrorkan tampilan yang di sini ke dalam sini. Nanti bisa kalian pakai untuk apa? Untuk ngajarin anak-anak kalian ya. Jadi kalian bisa buat ruang kelas di Altspace ini. Nanti anak-anaknya diminta untuk join, kemudian kalian terangkan dengan presentasi di sini. Ini juga salah satu pengembangan dari Microsoft ya. Nah, baik Minecraft, baik Altspace ini, ya sama-sama merupakan produk virtual reality ya. Jadi dunia virtual ya, dimana kita membuat sebuah dunia yang basisnya itu digital, secara virtual gitu ya. Ada banyak sekali ya. Contohnya misalnya kayak game aja, game itu sebenarnya adalah ada dunia virtual ya. Contoh kalian misalnya main PUBG gitu ya, PUBG atau Free Fire gitu ya. Itu kan sebenarnya dunia virtual ya, kalian punya avatar. Nah itulah konsep dari virtual reality. Nanti akan dibahas juga di
saya tinggal klik aja. Dan di sini saya akan membuat refleksi dari setiap pertemuan saya nantinya ya. Jadi saya tinggal klik OK saja. Nah, di sini kita bisa punya pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang by default ada di sini. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana minggu ini perasaanmu minggu ini? Bagaimana pertemuanmu hari ini? Jadi ini lebih ke aspek sosial emosional ya. Kalau soal pembelajaran, bagaimana ada pertanyaan-pertanyaan ada ditulis di sini ya. Anggaplah kita ambil ya ini ya. How are you feeling about the material we covered today? Jadi di sini saya kasih pertanyaan ini nih. Bagaimana perasaanmu terhadap material yang disampaikan hari ini? Nah, di sini ada yang namanya privacy. Maksudnya privacy itu apa? Pertanyaan refleksi ini akan muncul ya di Teams ini sebagai sebuah postingan. Nah, ketika saya bikin educator see student names and reflection, classmates see reflection but not names. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan yang saya buat di reflect ini, maka teman-teman kalian juga bisa lihat jawabannya ya. Oh, misalnya jawabannya adalah tidak suka, jawabannya membosankan, itu kelihatan, tapi namanya nggak kelihatan. Tapi kalau kalian tidak mau seperti itu, bisa juga disetting yang bisa melihat cuma educator aja, tapi classmate-nya nggak melihat apa-apa. Jadi kayak postingan kosong doang gitu ya kalau di Teams-nya secara umum. Tapi educator-nya itu bisa cek masing-masing anak menjawabnya apa. Nah, ini nggak bisa saya pakai di channel Olympus karena itu kan kayak breakout room ya. Channel Olympus itu kan kayak breakout room dalam sub utama ya. Jadi kalau di sini saya masuk ke general. Nah, ini saya nggak bisa praktekkan karena kalau saya buat reflect ini nanti itu ya, nanti semua orang di channel general bisa dapat refleksnya ini ya. Jadi saya nggak akan praktekkan. Tapi proses membuatnya seperti ini ya. Nah, tujuannya ini apa sih? Tujuannya ini tujuannya untuk merefleksi dan evaluasi kegiatan pembelajaran ya, khususnya hari itu ya. Jadi misal nih kalian sudah buat pembelajaran di channel ini ya, di channel Olympus gini ya. Kemudian saya pengen feedback dari kalian. Nah, saya bisa buat tuh si reflect app tadi, dan saya bisa mendapatkan feedback dari kalian secara lebih personal ya. Pak, kalau gitu kenapa nggak pakai form aja Pak, biar lebih enak Pak? Betul, kalau pakai form memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dan lebih customize ya, karena pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita atur sendiri ya. Kalau tadi kan pertanyaan udah dipilihkan ya, kalau soal pelajar kayak gini, kalau soal sosial seperti ini dan lain-lain. Nah, tapi keuntungannya kalau kita pakai reflect ini, setiap informasinya itu akan masuk ke dalam insight ya, akan masuk ke dalam insight kayak ini. Keuntungannya itu, sehingga kita bisa melihat nih kemajuan dari kelas kita nih. Kalau dalam form yang masuk di insight itu hanya itunya ya, hanya jumlah yang merespon form tersebut, tapi nggak sampai ke isinya. Tapi kalau kita pakai reflect app, karena reflect app ini tertanam dalam tipsnya, maka isi dari si reflect app itu, tanggapan-tanggapan kalian itu akan masuk ke dalam insight-nya ini. Makanya reflect app ini akan sangat baik dimanfaatkan untuk mengevaluasi pembelajaran, karena selain kita bisa mengatur siapa saja yang akan mengisi, kemudian bagaimana settingan privasinya, setiap informasi yang masuk ke dalam reflect app akan terekam di insight, dan itu bisa kita lihat kesimpulannya secara umum, jadi nggak perlu repot-repot. Kalau kita pakai forms, ya memang lebih customize ya pertanyaan-pertanyaannya, namun hasil dari evaluasinya itu nggak akan masuk ke dalam insight ya. Jadi penggunaan reflect app ini akan sangat baik untuk mengevaluasi pembelajaran ya. Kalau untuk misalnya guru BK, guru agama, guru PKN yang berkaitan sekali dengan aspek sosial dan religi, reflect app ini bagus karena ini seperti penugasan, tapi penugasan yang bersifat itu ya, personal ya, masing-masing anak bisa menuliskan di sini. Oke, jadi itulah salah satu fitur yang ada di Teams ya, reflect app, dan bisa langsung masuk ke insight nanti report hasil evaluasinya. Oke, kira-kira itu dulu untuk reflect app. Ada yang tanyakan nggak untuk reflect app?
lalu hide and unhide slide. Yang pertama, materi pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Rahma. Kepada Mbak Rahma dipersilakan. Oke, topik yang pertama itu duplikat slide. Dalam tampilan normal, pilih gambar mini slide dari satu atau beberapa slide yang ingin Anda duplikasi. Untuk memilih beberapa slide, klik gambar mini slide, lalu tekan dan tahan Ctrl sambil mengeklik gambar mini slide lainnya. Kemudian untuk step kedua, pada tab beranda atau home di grup slide, klik tanda panah di samping slide baru, kemudian klik duplikat slide yang dipilih. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu menambah slide. Untuk cara menambah slide sendiri yaitu yang pertama, pilih slide yang diinginkan untuk diikuti oleh slide baru Anda. Misalnya ingin menambah slide kedua. Lalu pilih beranda atau tab home. Kemudian klik slide baru. Kemudian pilih tata letaknya. Ada berbagai macam tata letak. Kemudian setelah memilih tata letak, pilih kotak teks, lalu mulailah mengetik. Untuk menghapus slide, pilih slide yang ingin dihapus, kemudian klik kanan, kemudian pilih delete slide. Untuk menghapus beberapa slide, bisa pilih beberapa slide, kemudian tahan Ctrl, kemudian pilih slide yang diinginkan untuk dihapus, lalu klik kanan, lalu pilih hapus slide. Nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk demonstrasinya sendiri, sebentar. Saya izin share screen ya, teman-teman.